Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 22 Mei 2024 tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Penghuni tetap kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Yesus sedang berbicara tentang keselamatan. Memang harus diakui, menjadi bagian dari keselamatan di dalam Yesus Kristus bukanlah pekerjaan atau perkara yang gampang dan mudah, tetapi dibutuhkan perjuangan yang membutuhkan ketahanan iman di dalam menghadapi banyaknya persoalan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sebab jalan yang menuju hidup kekal, yaitu keselamatan, adalah jalan yang sempit dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Sedangkan jalan menuju kematian kekal itu lebar dan banyak orang yang memilihnya. Dapat kita katakan bahwa apa yang disampaikan Yesus dalam nats ini adalah nubuatan dan sebagai panggilan untuk senantiasa waspada bagi kita orang-orang percaya kepadanya, waspada di dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sistem di dunia ini berlandaskan kepada prinsip terdahulu dan terakhir, yakni landasan persaingan. Seluruh masyarakat di mana kita tinggal adalah masyarakat yang penuh persaingan. Kata terdahulu dan terakhir adalah istilah yang menunjukkan perbandingan. Jika tidak ada yang terakhir, berarti tidak ada juga yang terdahulu. Dan jika tidak ada yang terdahulu, maka tidak ada juga yang terakhir. Hanya di dalam sebuah persaingan terdapat pemenang dan pecundang, yang terdahulu dan yang terakhir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah kita selalu dalam pertandingan, di mana di sana terdapat juga persaingan. Dengan siapakah kita orang-orang percaya bersaing? Kita bersaing dengan keinginan-keinginan daging dan godaan-godaan duniawi yang selalu mencobai iman, percaya, dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Yesus tidak menginginkan terjadi yang terdahulu menjadi terakhir dan yang terakhir menjadi terdahulu. Sebaliknya, Yesus menginginkan kita tetap hidup di jalur keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Persoalan dan pergumulan hidup yang terjadi tidak melemahkan iman percaya kita dan meninggalkan hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Apapun yang ditawarkan dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah, hendaknya kita tolak, dan dengan penuh perjuangan kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Dunia ini hanya tempat tinggal sementara bagi kita, yang pada waktunya kita harus tinggalkan untuk masuk ke tempat tinggal yang kekal, tempat yang dibangun oleh Allah. Kita masih di dunia ini saat ini, tetapi kita hendaknya berjuang, memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang menjadikan kita menjadi penghuni tetap kerajaan surga.
Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 539 ayat 3. Sai hutagam do Tuhaku, sai rade ale tondiku, tagam pajowonai, sai tulangitan manumu, hodi Yesus Tuhan mi, sai mardongan olopolop, Huria managamho, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami puji dan muliakan nama-Mu, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami adalah umat Tuhan yang telah Engkau selamatkan dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan, kami tetap melakukan kehendak-Mu, kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Kami tetap menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Tuhan. Yang sakit dimanapun saat ini berada, kami mohon Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan memberikan bagi kami sukacita dan kebahagiaan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.